Wes. Wes. Dua enam Rizaldi Dimas Pramudia 000030 Muhammad Aditya Yuda 000031 Putra Arman Maulana 000034 Kita Abdurrahman 00038. Proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar. Bidang datar ini terbentuk karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Mesin milling jika dikolaborasikan dengan suatu alat bantu atau alat potong pembentuk khusus akan dapat menghasilkan beberapa bentuk-bentukan lain yang sesuai dengan tuntutan produksi. Misal, buliran, spiral, roda gigi, cam drum, scale, poros bintang, poros cacing, dan lain-lain. Pada tahun 1818, mesin milling pertama kali ditemukan di New Haven, Connecticut oleh Elini. Pada tahun 1952, John Parsons mengembangkan milling dengan kontrol basis angka, milling numeric control. Dalam perkembangannya, mesin milling mengalami berbagai perkembangan baik secara mekanis maupun secara teknologi pengoperasiannya. Prinsip dasar kerja milling. Proses pemotongan benda kerja yang dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Tujuannya menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik. Profil radius, silindris, dan lain. Dengan ukuran dan kualitas tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Mas Yuda. Gerakan-gerakan pada mesin milling atau fries ada 3 gerakan yang terdapat pada milling atau fries, yaitu 1. Gerakan utama, gerakan yang berputar alat yang perputarannya alat potong pada spindle utama. Satuannya yang digunakan adalah RPM atau rotasi per menit dan simbolnya N. 2. Gerakan pemakanan atau feeding. Gerakan benda kerja yang pada waktu proses pemotongan suatu yang digunakan adalah milimeter per atau menit dan simbolnya S. 3. Gerakan setting atau depthing of cut. Gerakan mendekatkan benda kerja pada alat potong suatu yang digunakan adalah MM dan simbolnya A atau T. Selanjutnya, Mas. Prinsip pemotongan pada mesin milling. 1. Pemotongan press cutting. Pemotongan benda kerja yang menggunakan posisi potong bagian depan press dan alat potong top cutting. 2. Potongan cylinder cutting. Pemotongan dengan menggunakan sisi potongan bagian samping atau set dari alat pemotong cutting. Pemotongan juga dibedakan menjadi A. Potongan clamping. Pemotongan benda kerja dengan arah putar alat potong. Clamping searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja feeding. B. Pemotongan konvensional. Pemotongan benda kerja dengan arah pemotongan alat potong berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja feeding. Selanjutnya, Mas. Terdapat beberapa jenis mesin press berdasarkan silindernya. Mesin press dibedakan atas 1. Mesin press vertikal.
seperti pada gambar di bawah ini, yang merupakan mesin press dengan poros utama sebagai pemutar dengan pegangan alat potong dengan posisi tegak. Mesin ini adalah terutama sebuah mesin ruang berkakas yang dikonstruksi untuk pekerjaan yang sangat teliti. Penampilannya mirip dengan mesin press jenis datar. Perbedaannya adalah bahwa meja kerja dilengkapi dengan gerak keempat yang memungkinkan meja untuk berputar horizontal. Seterusnya, Mas. Dua, mesin horizontal merupakan mesin yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada mesin datar. Tiga, mesin vise konvensional. Mesin vise konvensional ini adalah mesin produksi dan konstruksi yang kasar. Bangkunya ini adalah benda yang kaku dan berat serta mengangkat sebuah benda kerja yang hanya memiliki gerak longitudinal, penyetelan vertikal di beberapa dalam kepala silinder, dan suatu penyetelan lintang yang dibuat pena atau ram silinder. Oke, selanjutnya diteruskan teman saya. Saya, Mas. Satu, base atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant atau pendingin yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk penopang mesin, jadi harus tahan dengan tekanan tinggi. Oleh karena itu, bagian ini terbuat dari besi yang dicor. 2. Badan atau kolom mesin. Bagian badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti dua ekor burung dalam posisi tegak. Posisi badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu dari fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel. Lalu dijadikan sebagai dudukan sekaligus rumah atas roda gigi. Badan mesin ini juga menjadi suatu patokan atau sumbu utama. Fungsi lain dari badan mesin yaitu sebagai tempat kedudukan atau penopang untuk bagian mesin lainnya, mulai dari spindle motor penggerak dengan puli-pulinya, tuas, dan lain sebagainya. 3. Lutut atau keni. Pada bagian ini mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Satu dari ekor tersebut berpasangan dengan sadel, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau batang mesin. Lutut ini juga terbuat dari besi yang dicor, sama seperti alas mesin. Untuk lutut ini dapat digerakkan, namun arah gerakan harus vertikal. Pada lutut ini terdapat beberapa roda yang berfungsi untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis, entah itu gerak ke arah kiri, kanan, mundur maupun maju. Selain itu, di bagian lutut juga bisa dikunci menggunakan kolom supaya lebih kokoh saat alat sedang digunakan atau proses pengefresan berlangsung. 4. Sadel. Untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut atau keni. Salam ini mempunyai untuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Sadel ini bisa digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin. Gerakan yang dihasilkan oleh sadel ini yaitu maju dan dapat pula dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. Bagian atas mempunyai alur dengan bentuk Y dan melingkar sebesar 360 derajat serta berhubungan dengan meja. Bagian ini dilengkapi dengan handle. Fungsi dari handle yaitu mengembalikan sadel ke posisi semula dan membalik arah gerakan.
5. Meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor. Meja mesin berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur dengan bentuk T. Khusus untuk mesin fresh yang universal, meja dapat digeser dan diputar hingga 45 derajat. Meja ini mempunyai fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengefreshan. Meja juga sekaligus digunakan sebagai tempat bait dan nur yang hendak digunakan untuk mengikat benda supaya tidak bergetar selama pengefreshan. Meja ini dapat dikunci pada sadel. Berikutnya dibacakan oleh teman saya, Mas Duta. 6. Lengan atau ARM terletak dari lengan berada di bagian atas dari kolom mesin, baik pada mesin freeze yang universal maupun horizontal. Pada bagian bawah terdapat alur dengan bentuk ekor burung. Di ujung alur tersebut berpapasan dengan spindle. Ujung lain dan lengan berfungsi sebagai tempat pendukung atau abor untuk yang juga mempunyai alur dengan ekor burung. Lengan dapat dilepas dan juga dikunci sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula dengan penduduk. Support abor dapat dikunci atau dilepas. 7. Spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di antara bagian-bagian mesin freeze lainnya. Fungsi dari spindle sendiri menahan alat potong dari mesin ini sekaligus bagian tempat untuk abor pada mesin freeze horizontal. Selama proses pengefrisan, bagian motor penggerak dapat menggerakkan spindle. Jadi alat potong dapat berputar di ujung spindle. Ada sebuah slot yang berguna untuk menahan alat potong. 8. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk ekstensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau freeze, serta dapat berputar searah. Dari pemakaian alat potong arbor dapat berdasarkan arah menjadi tempat dudukan atau pisau freeze. Bagian satu ini juga dipasangkan dengan spindle. Jadi saat spindle berputar, maka arbor ini turut berputar. Untuk mesin freeze horizontal, arbor mempunyai batang yang bulat pada sepanjang bagian badan arbor. Dipenuhi dengan pasak. Ada pula arbor yang dilengkapi dengan berbagai macam cincin, spacer. Fungsi dari spacer tersebut untuk menjepit pisau freeze atau cutting tool. Jadi bisa tidak bergerak maupun bergerak dari posisinya. 9. Arbor support atau pendukung arbor. Untuk arbor support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. Lanjutnya, Mas. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin freeze. Vertical milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. 11. Ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin freeze jenis vertikal di ujung dan untuk mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin. Sementara ujung lain terhubung dengan milling head. 12. Penggerak motor. Motor penggerak. Motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanika atau gerak. Pada bagian ini merupakan sumber penggerak dari mesin freeze. Selanjutnya dijelaskan dengan Mas. Handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan meja mesin dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. 14. Pisau freeze atau milling cutter. Pisau freeze ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi hingga 4 atau 10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda.
Bentuk dari pisau ini juga sangat variatif. Ada yang berbentuk pipi dan ada pula dengan bentuk panjang serta bulat. Pisau dengan tangkai, pisau alur T, dan lain sebagainya. Pada pisau ini mempunyai lubang dengan suatu ketelitian yang tinggi. Lubang pisau dapat masuk pada arbor mesin. Di lubang pisau ada alur pasak yang berfungsi untuk tempat kedudukan dari pasal tersebut. Jadi pisau dapat terikat kuat di arbor. Next, Mas. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3. Warahmatullahi